Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda abang kakak semuanya. Izin saya Azam Gilas Tirani atau biasa dipanggil Agit ya. Akan memandu sesi malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan izinnya pada kesempatan yang di malam yang mulia ini kita dapat berkumpul pada agenda Sapa Mitra Agent di Fadego Travel sebagai sebuah ruang silaturahmi, kolaborasi, dan penguatan sinergi di antara kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat hingga akhir zaman nanti. Ayah bunda, abang kakak yang saya hormati, acara pada malam hari ini sebagai bentuk apresiasi kepada ayah bunda semuanya dan mungkin juga sebagai sosialisasi dari pihak manajemen kepada mitra ataupun agent yang sudah bergabung, yang sudah berkhidmat ke Van Diego Travel, mungkin sudah ada yang tahunan atau mungkin ada yang baru bergabung. Jadi pada sesi malam hari ini, kesempatan pada malam hari ini berfungsi untuk saling menguatkan dan saling lebih solid kembali ya, atau kita bisa dalam tali silaturahmi yang memang tidak akan mungkin harapannya kita bisa dipertemukan, bisa silaturahmi di kesempatan-kesempatan yang diberikan berikutnya. Untuk sesi malam hari ini izin sebagai pembuka nanti akan ada pembuka atau speech opening dari owner kita atau CEO kita Pak Ahmad Irfan. Kemudian nanti juga akan ada pengantar juga dari Mbak Aryani itu sebagai pengantar untuk sesi kita malam hari ini. Dan kemudian nanti juga akan ada simulasi atau sosialisasi ayah bunda abang kakak semuanya mengenai cita-cita Van Diego Travel untuk lebih relevan di zamannya, untuk lebih mengadaptasi agar proses bisnis dan tentunya juga memudahkan proses bisnis kita semuanya, baik itu tidak hanya manajemen, tapi juga kepada ayah bunda, abang kakak sebagai mitra ataupun agent. Jadi mohon izin saya untuk eh, menyapa terlebih dahulu yang sudah bergabung bersama kita di sini ada Pak Ahmad Irfan. Pak Irfan, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Irfan? Alhamdulillah, luar biasa. Takbir. Masya Allah, Allahu Akbar. Oke, mungkin bisa langsung saja dari sambutan dari owner ataupun CEO Van Diego Travel, Pak Ahmad Irfan, dipersilahkan. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, ayah bunda, abang kakak semuanya? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, senang sekali ya malam ini kita bisa jumpa walaupun daring ya. Dan alhamdulillah saya juga baru aja landing di Jakarta. Kemarin baru habis dari Humanity Trip menemani teman-teman dari Masjid Nusantara dan juga Sidak ke Kairo. Ya, teman-teman semua, agenda kita hari ini adalah tentang sosialisasi sistem kita yang terbaru ya. Dan mungkin kalau misalnya kita bicara sistem, nah yang mau kita bahas hari ini itu bukan hanya sekedar sosialisasi sistem, tapi hari ini adalah penanda fase baru perjalanan kita gitu ya. Nah, Pandigo ini kan tumbuh lebih dari 1 dekade, bukan karena sistemnya yang canggih, tapi karena ayah bunda semua ya, karena militansinya, ayah bunda teman-teman semua, loyalitasnya, dan juga hati besarnya semua yang ada di uh, Zoom meeting hari ini. Dan juga karena fondasi tersebutlah yang mudah-mudahan sistem ini bisa berjalan dengan baik nantinya. Dan juga perlu kita ketahui bahwa
sistem ini dibuat untuk mendigitalisasikan proses bisnis yang ada ya. Dan digitalisasi ini tuh bukan berarti untuk menggantikan peran manusia, tapi ini adalah hadir untuk meringankan kerjaan kita, merapikan proses bisnisnya kita dan membebaskan energi kita agar bisa tetap fokus pada hal yang paling penting, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah. Dan saya ingin sampaikan juga kepada teman-teman semua yang ada di sini bahwa mungkin sistem ini masih jauh dari kata sempurna dan memang agak mustahil juga bisa langsung sempurna ya. Tapi oleh sebab itulah karena kita ingin mensosialisasikan sistem ini kepada teman-teman dan kita sangat membutuhkan kritik, saran, masukan dari ayah, bunda, abang, kakak semuanya. Nah, saran masukan tersebut nantinya pasti akan kami terima dengan lapang hati dan saran masukan tersebut, kritikan tersebut pasti kami yakin bukan untuk menyalahkan tapi untuk kebaikan kita bersama. Dan sistem ini adalah milik kita semua. Jadi semakin aktif teman-teman semua memberikan feedback, semakin cepat juga kita membangun sistem yang benar-benar dapat membantu kerja kita nantinya. Nah, mungkin itu saja kalau dari saya pribadi, Mas Ajid, dan mudah-mudahan sistem ini bisa diterima dengan baik sama teman-teman semua, dan mudah-mudahan kita punya semangat belajar yang lebih besar, dan dengan hati yang terbuka, dan dengan keyakinan bahwa pasti setiap perbaikan yang kita lakukan, insya Allah pasti akan bernilai ibadah. Nah, makasih sekali lagi atas loyalitas dan perjuangan teman-teman semuanya. Perjalanan kita insya Allah masih panjang, dan saya ingin kita menempuhnya bareng-bareng. Dan dengan sistem nanti, mudah-mudahan Van Diego bisa lebih melesat dan juga timnya bisa lebih solid. Itu saja. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan atas sambutannya. Memang pada hari ini tantangan kita bersama tidak hanya sekedar relevan, tidak hanya bagaimana kita banyak untuk mengkonversi jamaah, tapi kita juga harus lebih ikhtiarnya lebih ini ya, lebih apa? Bisa lebih efisien. Bagaimana kita di hari ini semuanya serba digital, tapi tadi sesuai statementnya owner kita, Pak CEO, bahwa ini bukan untuk menggantikan peran-peran yang memang sudah ada, tapi ini untuk lebih efisien dan lebih efektif ke depannya. Dan juga kita juga terbuka dari pihak manajemen itu untuk menerima saran, masukan, ataupun kritik yang memang mungkin ditemukan oleh ayah bunda abang kakak semuanya agar nanti bisa lebih apa ya, bisa lebih sempurna lagi, bisa lebih relevan lagi sesuai dengan kebutuhan ayah bunda abang kakak semuanya. Kemudian kita akan berlanjut untuk sesi selanjutnya itu ada Mbak Aryani di Halo, Assalamualaikum Mbak Aryani. Waalaikumsalam Mas Agit. Bagaimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Silakan Mbak Aryani waktu dan tempatnya. Assalamualaikum Ayah Bunda Bang Kakak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. seperti yang udah disampaikan sama Pak Irfan tadi selaku CEO kita, terima kasih untuk 1 dekade dari dukungan ayah bunda kakak sekalian gitu. Karena tanpa dukungan dari seluruh agent mitra koordinator Van Diego, tentu Van Diego sulit untuk sampai di posisi ini. Dan apa yang akan kita sampaikan hari ini adalah untuk kemajuan kita bersama, agar pendataan jamaah kita lebih lebih rapi, berkembang lebih baik lagi. Mungkin dari saya nggak banyak,
Tapi ada satu syarat ketentuan yang penting kita sampaikan di sesi ini adalah kenapa kami belum rilis paket di musim depan sebelum mensosialisasikan sistem ini, karena nanti melalui sistem ini juga salah satu syaratnya adalah eh, jam- jamaah yang mendaftar kepada salah satu agen yang kita nilai ini jamaah akan punya koordinator A itu dari berdasarkan siapa yang input file jamaah tersebut pertama kali ke sistem kita. Jadi di musim depan yang perlu kami tekankan adalah tidak ada lagi sistem klaim bahwa selama ini kan masih ada sistem klaim bahwa jamaah ini pernah hubungin si A, lalu nanti daftarnya di B. Udah nggak seperti itu lagi ya, Bapak Ibu gitu. Jadi melalui eh, sistem ini juga tujuannya salah satunya adalah untuk menghindari konflik. Jadi yang dinilai jamaah ini akan menjadi milik koordinator siapa, sistemnya first to file, siapa yang pertama kali mendaftarkan jamaah tersebut di dalam sistem. Karena setiap jamaah itu nanti akan ada eh, kode kode dari koordinator tertentu yang mana kalau misalnya nanti jamaah itu repeat order itu ketika kita masukin nama udah ketahuan bahwa ini jamaah punya koordinator A seperti itu. Mungkin nanti dari saya segitu aja, nanti akan dilanjutkan sama Mas Agit untuk pengenalan sistem baru Van Diego untuk di musim depan. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oh ya, nanti untuk pertanyaannya boleh di chat dulu, nanti akan kita coba tampung dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Wah, udah ada yang antusias nih dari Pak Dadan. Mungkin kita izin tampung terlebih dahulu ya, Pak Dadan, untuk pertanyaannya. Nanti ini kita akan coba jawab setelah sesi simulasi mungkin atau sosialisasi platform kita atau sistem kita yang sudah diperbaharui. Dan insya Allah juga niat awalnya itu untuk mempermudah kita, niatnya untuk lebih konsentrasi energinya lebih kepada dakwah, uh, untuk dakwah ke Baitullah gitu ya, ayah bunda abang kakak semuanya. Izin mungkin sebagai pengantar terlebih dahulu, kita di sini kenapa membutuhkan sistem itu tersendiri, bahwa di sistem kita ini adalah sebelum masuk ke praktik ya izinkan saya untuk memberikan pengantar sedikit aja bahwa portal ini memang dirancang sebagai platform terpusat untuk proses konversi sales dari jamaah atau calon jamaah yang sudah menghubungi ayah bunda abang kakak dan mempercayai Van Diego Travel sebagai sarana atau sebagai kepanjangan tangannya menuju Baitullah. Jadi di sini yang tadi juga sudah disebutkan oleh Mbak Aryani bahwa dan juga di reminder kembali oleh Pak Irfan bahwa ini bukan untuk menggantikan uh, proses ataupun apa yang sudah biasa kita lakukan gitu ya. Mungkin ayah bunda yang biasa mencatat manual ataupun dari pihak manajemen yang mungkin masih coba bertumbuh bersama di sini. Jadi untuk mempermudah alur administrasi, kemudian akurasi jamaah-jamaah yang mendaftar ke siapa dan bagaimana, itu jadi sudah terpusat di satu sistem kita di sini. Harapannya mungkin setelah sesi pada malam hari ini, ayah bunda abang kakak semuanya bisa ada pertanyaan ataupun input yang memang nanti sangat dibutuhkan oleh pihak manajemen jika memang ada saran ataupun masukan dari ayah bunda abang kakak semuanya. Izin mungkin aku coba terlebih dahulu ya ayah bunda abang kakak. Di sini apakah layar saya sudah terlihat? Terlihat. Aman, aman. Oke.
Terima kasih. Tidur sih udah Mungkin malam di ya. sini Tidur tidur sana sedikit tidur aja aja mungkin. tidurnya Minata. Oke. Terima kasih. Mungkin sedikit aja tampilan di sini memang masih nanti disclaimer ya, ayah bunda, abang kakak semuanya. Untuk password ataupun username dari akun yang akan digunakan itu nanti akan didistribusikan melalui email yang sudah disubmit ya, ada Google Form yang sudah didistribusikan atau sudah diinformasikan oleh Mas Fatwa. Mungkin aku izin reminder lagi di sini agar mungkin ada yang terlewat dan mungkin ada yang belum isi ya. Aku izin share di Google. Aku izin share di kolom komentar. Oke, izin sebentar, ayah bunda. Oke, ini untuk tampilan awalnya, di sini ayah bunda abang kakak nanti akan menerima email. Jadi ayah bunda abang kakak nanti boleh dicek emailnya yang sudah disubmit pada Google Form yang sudah di-share oleh Mas Fatwa. Nanti email, akun, ataupun username-nya akan dikirimkan di sana. Untuk login di sini itu bisa menggunakan username ataupun email yang sudah disubmit. Nanti untuk passwordnya ayah bunda abang kakak juga bisa masuk eh, di sana. Jadi ayah bunda abang kakak tidak perlu khawatir lagi bahwa untuk bagaimana saya bisa masuk ataupun bagaimana nanti ayah bunda abang kakak itu apa ya atau ada kekhawatiran itu bagaimana sih caranya atau ayah bunda abang kakak nggak perlu khawatir jika nanti perihal akunnya ataupun yang lainnya. Oke, aku izin di sini untuk menggunakan salah satu akun yang sudah dibuat, nanti akan didistribusikan ke ayah bunda abang kakak semuanya. Nanti bentuknya kurang lebih akan seperti ini. Ini aku izin untuk memakai akunnya salah satu akun yang sudah dibuat. Jadi nanti tampilan awalnya adalah seperti ini, ayah bunda abang kakak semuanya. Kemudian bagaimana sih Mas kalau misalkan untuk ngebooking atau untuk mendaftarkan jamaah yang sudah menghubungi saya? Oke, sebelum ke sana nanti ini akan coba saya perkenalkan terlebih dahulu tampilan-tampilannya. Nanti ayah bunda abang kakak kita akan berlanjut ke menu-menu yang ada di sebelah kiri sini dan nanti akan saya coba simulasikan dan bagaimana ayah bunda abang kakak supaya bisa lebih efisien lagi. Nah, di sini tampilan awalnya kurang lebih nanti akan disesuaikan sudah berapa banyak ayah bunda, abang kakak semuanya mendaftarkan jamaahnya. Nanti akan ada dashboardnya di sini. Kemudian juga ada recent bookingnya karena di sini masih belum ada ya. Jadi kurang lebih tampilan yang ada di sini adalah tampilan yang akan kira-kira akan muncul ketika nanti sudah produktif ayah bunda abang kakak gunakan. Kemudian dari sini dari dashboard sini nanti ada customer booking. Di customer booking ini adalah
bagaimana caranya kita langsung ngebooking mendaftarkan jamaah kita untuk mengambil paket. Tapi sebelum ke sini, aku izin untuk ke package umroh package yang ada di sini. Jadi ayah bunda abang kakak di sini bisa dilihat tampilan paket-paket yang sudah tersedia sampai kurang lebih ada di bulan Maret. 31 Maret, 8 April, 9 day. Jadi ayah bunda abang kakak itu bisa kalau sudah didistribusikan bisa segera menggunakan platform ini. Jadi ayah bunda abang kakak bisa melihat di sini, aku ambil contoh aja paket Indigo Umroh Syawal 29 Maret itu ada harga 24,9. Kemudian nanti ada paket yang memang itu dia untuk paket silver dan gold ya. Aku coba cari dulu di sini apakah tersedia. Jadi nanti di satu paket itu ada paket yang memang sudah include antara harga silver dan goldnya. Jadi ayah bunda abang kakak di sini juga bisa ditampilkan flight detailnya. Jadi ayah bunda abang kakak untuk coba sebagai pengantar ya, sebagai pengantar ke calon jamaahnya ini bisa sebagai meyakinkan calon jamaah bahwa kalau tiket kita itu sudah confirm dan detail flight-nya juga sudah bisa dilihat di sini. Itu untuk uh, menu umroh package ataupun paket-paket umroh yang sudah tersedia. Nanti juga ayah bunda abang kakak bisa coba dieksplor lagi. Ini ada search package-nya, kemudian ada filter-filternya yang bisa di-adjust kebutuhannya. Misalkan kalau di sini aku cari WY, paket-paket yang WY, itu nanti akan ada dan muncul sesuai dengan kata kunci yang ayah bunda abang kakak masukkan gitu. Kemudian bagaimana sih Mas jika saya di sini ingin mendaftarkan jamaah eh, Yang goreng tuh ya. mendaftarkan jamaah yang sudah menghubungi kami gitu. Lagi aja, kerja. Oke, izin aku mute ya, Bunda. Jadi di sini ayah bunda abang kakak bisa masuk ke menu customer bookings. Ini create new umroh booking. Sebelum ke sini nanti ayah bunda bisa select package ya. Di sini sudah ada banyak tampilannya. Mungkin nanti bisa diupdate dari tim developernya. Bagaimana tampilannya bisa lebih memudahkan ayah bunda abang kakak semuanya. Mungkin yang perlu diperhatikan adalah nama paketnya itu sudah disesuaikan dengan tabel yang sering di-share oleh tim manajemen kami yang ada di grup Van Diego itu. Jadi nama-nama paketnya itu sudah disesuaikan dengan tabel yang sering di-share. Jadi ayah bunda, abang kakak bisa coba lebih teliti lagi. Baik itu ada nama depannya itu, paketnya itu pasti selalu nama maskapai, kemudian ada uh, tanggal keberangkatan sampai kepulangannya, durasi paket tersebut, ada paket 9 hari, kemudian ada paket 2 kali Jumat, dan seterusnya. Kurang lebih saya coba mencontohkan saja ya, ayah bunda abang kakak, ke paket yang memang uh, sudah lewat gitu ya, supaya lebih apa ya, lebih safe aja gitu. Kemudian di sini tadi yang saya sudah coba sampaikan bahwa ada harga reguler dan eksklusif. Di sini maksudnya adalah harga reguler itu adalah harga yang silver dan eksklusif di sini merupakan harga yang gold. Mungkin ke depannya nanti akan di-adjust sesuai kebutuhan manajemen perihal penamaan paket tersebut. Jadi reguler itu bukan mungkin ya, reguler itu merupakan paket silver dan eksklusif itu untuk saat ini merepresentasikan dari paket gold itu tersendiri. Setelah ayah bunda abang kakak mencoba sudah memilih paketnya, ini dipastikan lagi ya ayah bunda untuk menggunakan akun yang sesuai. Di sini ada beberapa metode pembayaran dalam artian skema pembayarannya ayah bunda abang kakak. Mulai dari yang langsung full payment cash, kemudian ada 2 kali pembayaran yaitu ada DP dan langsung pelunasan. Kemudian ada 3 kali pembayaran itu DP pembayaran kedua dan pelunasan.
Kemudian di sini yang menarik adalah ada custom ataupun fleksibel dan cicilan bebas. Mungkin kalau dari yang paling atas terlebih dahulu 2 kali cicilan ataupun 3 kali pembayaran itu yang nominalnya itu sudah terkalkulasi secara otomatis. Jadi ayah bunda bisa adjust aja. Misalkan di sini DP-nya itu adalah kita minimal 3 juta. Misalkan ada 10 juta di sini. Ada yang langsung DP 10 juta. Ini informasinya itu adalah harga 29,9 itu untuk satu jamaah. Nanti aku pelan-pelan ke bawah kalau memang ada banyak jamaah atau ada skenario untuk booking keluarga gitu, lebih dari satu orang. Jadi nanti setelah DP-nya 10 juta, nanti si pembayaran keduanya itu adalah katakanlah 5 juta gitu. 5 juta nanti akan langsung otomatis terkalkulasi pelunasannya itu 14,9. Begitupun dari pembayaran 2 kali dan 3 kali ya, itu contoh saja. Dan yang menarik di sini ada custom ataupun fleksibel. Ada case di mana mungkin ayah bunda abang kakak memiliki calon jamaah yang mungkin seminggu mungkin 500.000 atau seminggu mungkin 1 juta. Itu ayah bunda abang kakak bisa menentukan pembayarannya mau berapa kali. Mungkin bukan mungkin ya, tapi yang harus diketahui bersama dari metode pembayaran ini ayah bunda abang kakak harus aware karena dari pihak manajemen itu punya kebijaksanaan atau punya kebijakan untuk melakukan pelunasan itu H-30 gitu ya Bunda, untuk mengamankan hal-hal yang memang menjadi beban operasional, bukan beban ya, menjadi kewajiban operasional kita untuk memberangkatkan calon jamaah yang sudah mempercayai kita. Jadi untuk hal-hal sifatnya operasional itu jadi harus melunasi kurang lebih H-30. Jadi kalau contohnya di sini aku lebih dari 3 ya, untuk mungkin ada 5 di sini. Itu untuk DP minimalnya itu adalah 3 juta katakanlah. Oke. 3 juta itu dibayarkan ketika jamaahnya datang ataupun sudah yakin ingin berangkat bersama Van Diego. Kemudian nanti ada totalnya di sini 29,9. Jadi totalnya di sini ada baru masuk 3 juta, kemudian katakanlah di sini pembayaran keduanya adalah 5 juta, baru masuk 8 juta sampai nanti itu totalnya itu di 29,9 juta gitu. Di sini coba 3 juta lagi. Dan di sini adalah 8.900.000 itu. Ini jadi ada metode pembayaran yang mungkin skemanya itu adalah ayah bunda abang kakak ada calon jamaah yang mungkin ingin coba mencicilnya secara berkala ya. Jadi bisa memasukkan nominalnya terlebih dahulu di awal. Jadi ayah bunda bisa coba diskusi dengan calon jamaahnya. Enaknya mereka sanggupnya calon-calon jamaah kita ini, calon-calon yang tamu Allah ini bisa berkomitmen untuk melunasinya dengan berapa kali pembayaran. Ini untuk skenario pertama itu adalah satu jamaah. Bagaimana Mas kalau nanti ada keluarga? Nah, fiturnya itu ada di sini ya, ayah bunda abang kakak. Tinggal di add aja jamaah, diklik add jamaah. Itu mau 2, 3, 4, 5, sampai 10 juga bisa. Gitu. Ini contohnya aku udah klik sampai 7. Jadi total yang harus dibayarkan itu adalah sudah terkalkulasi otomatis. Itu adalah 209.300.000. Mungkin kalau yang seperti ini yang banyak aku coba lebih mengerucut aja, kita coba mensimulasikan untuk satu jamaah terlebih dahulu. Ini yang mungkin agak challenging, yang mungkin jadi tantangan kita bersama bahwa name on passport di sini diperlukan identitas yang memang name on passport itu nama yang sesuai dengan paspor. Bagaimana Mas kalau kejadiannya calon jamaah kita itu belum ada
paspor. Oke, ayah bunda abang kakak, nanti kalau kejadiannya seperti itu boleh memasukkan nama sesuai KTP-nya. Baik, Mas, bagaimana nanti kalau misalkan nama calon jamaah kita itu hanya satu suku kata? Nah, nanti itu bisa diupload secara berkala, ayah bunda abang kakak, yang nanti akan coba aku tampilkan di sini. Eh, Bagaimana sih caranya untuk nanti upload berkasnya? Aku izin di sini untuk menggunakan yang 2 kali pembayaran ya, Ayah Bunda. Kurang lebih nanti semoga apa ya, sudah ada gambaran untuk Ayah Bunda Abang Kakak. Tidak perlu khawatir, kalaupun nanti mungkin Ayah Bunda Abang Kakak lupa, nanti akan kami share recording pada sesi malam hari ini pun. Nanti izin juga saya akan coba memfasilitasi ayah bunda abang kakak sebuah video tutorial bagaimana cara mengoperasikannya dari platform kita di sini sebagai sebuah bentuk komitmen kami dari pihak manajemen kalau memang ada pertanyaan dari ayah bunda mungkin bingung ya kalau misalkan nanti pertanyaannya itu by text atau mungkin nanya ke Mas Fatwa atau mungkin nanya nanti ke Mbak Dita, ke Mbak Aryani ataupun ke Pak Irfan ataupun ke teman-teman manajemen yang lainnya. Jadi nanti akan uh, di-provide secara khusus untuk ayah bunda abang kakak videonya. Mungkin kalau dokumentasi step by step secara dalam bentuk dokumen mungkin agak sulit untuk menjadi gambaran ayah bunda abang kakak. Nanti akan di-provide video tutorialnya atau jadi FAQ ya, pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan oleh ayah bunda abang kakak mengenai platform kita ini. Kemudian dari sini ada jamaah itu katakanlah aku izin untuk memakai nama saya sendiri. Sini aku izin pakai Agit, kemudian laki-laki aku izin pakai nama 2 suku kata aja. Kemudian Jakarta, di sini date of birth itu adalah tanggal lahirnya ya Bunda. Kemudian di sini phone numbernya, aku izin coba. Oke. Di sini special need-nya kalau memang membutuhkan kursi roda itu bisa dielaborasi aja ya Bunda. Calon jamaahnya yang memang diperlukan untuk kursi roda ya katakanlah. Jadi ketika proses operasional itu terjadi ataupun nanti ketika proses handling itu ada, jadi calon jamaah kita atau jamaah kita itu tidak perlu menunggu lama untuk apa ya, tidak perlu request ketika baru datang ke bandara, tapi kita coba antisipasi, kita coba apa namanya, kita coba informasikan lebih awal gitu. Kalaupun tidak ada, bisa diisi aja strip ataupun additional notes, itu ayah bunda bisa elaborasi aja. Apakah ini jamaahnya perempuan yang memang usianya sudah sepuh, perlu perhatian lebih, perlu ada kondisi medis yang diperhatikan, itu bisa dielaborasi aja special needs ataupun additional notes yang tersedia di platform kita. Kemudian aku coba 2 jamaah di sini. Ini aku coba balik aja. Itu place of birth-nya. Place of birth itu tempat di mana dia lahir. Date of birth itu adalah tanggal lahirnya. Ini juga ada fitur untuk merubah ke bahasa Indonesia ya, ayah bunda abang kakak. Jadi tidak perlu khawatir kalau memang ada keterbatasan atau kendala dalam mengisi di sistem kita ini. Katakanlah di sini sebagai adik. Ini juga kosong, strip nanti akan ada 59.800.000 dengan skema cicilannya atau skema pembayarannya itu 2 kali, yaitu DP kemudian langsung pelunasan, kurang lebih seperti itu ayah bunda. Selamat datang yang baru bergabung. Untuk ayah bunda abang kakak tidak perlu khawatir, nanti akan ada recordingnya yang mungkin akan didistribusikan atau di-share
oleh teman-teman manajemen yang lain. Nah, dari sini ayah bunda abang kakak bisa create booking aja. Nah, booking create itu sudah sukses. Di sini sudah ada informasinya. Calon jamaahnya itu siapa, jenis kelaminnya berapa, usianya berapa juga tersedia di sini. Kemudian apa yang harus dilakukan Mas ketika sudah meng-create ini? Ayah bunda abang kakak, di sini ada proses selanjutnya ketika sudah submit, itu adalah untuk mengupload bukti transfer dari calon jamaah yang sudah menghubungi ayah bunda. Di sini ayah bunda abang kakak bisa langsung upload. Nominalnya di sini sudah terlock ya, sudah terkunci bahwa di sini adalah DP-nya itu 3 juta dan pelunasannya itu adalah 56.800.000 rupiah. Nah, di sini 3 jutanya itu choose file, itu ayah bunda bisa memasukkan screenshotnya, bukti transfernya itu dari calon jamaah kita, itu bank name-nya itu ditransfer dari mana. Misalkan kita sebut aja dari BCA, kemudian account number-nya kalau memang diketahui itu nomor rekeningnya berapa, itu boleh banget dielaborasi di sini. Tapi kalaupun tidak, itu ayah bunda boleh nanti dikonfirmasi di notes aja ya. Kemudian transaksinya itu dilakukan di jam berapa. Nah, di jam berapanya itu katakanlah kita ada di 31 Januari kemarin, itu jam 13.50, 1 detiknya katakanlah ini juga sampai ke detik ya ya bunda, menyesuaikan dari bukti transfer dari bank itu kan detil ya, jadi 13.51.015 itu bisa dielaborasi aja. Itu tinggal klik kalender yang ada di sini, nanti bisa langsung muncul. Aku izin untuk menggunakan tanggal 31 Januari kemarin. Notes-nya di sini mungkin adalah nama pengirimnya. Nama pengirimnya di sini adalah nama saya sendiri. Nanti bisa dikonfirmasi oleh manajemen apakah transaksi ini sudah masuk gitu ya ayah bunda. Jadi tinggal diupload aja. Oke. Aku izin di sini untuk masukin sini upload. Oke. Nah, nanti ketika sudah terupload buktinya itu di sini tadi tanggal 2 Februari ya. Saya menggunakan waktu hari ini 2 Februari 2026 pukul 20.51.47. Nanti ayah bunda bisa lihat juga di sini dokumentasinya yang sudah di-input, itu ada apa aja. Nanti dari pihak manajemen akan mengkonfirmasi apakah transaksi ayah bunda abang kakak yang sudah submit itu sudah terverifikasi atau belum. Kurang lebih nanti akan ada tim manajemen yang bertugas. Jadi ayah bunda abang kakak tidak perlu khawatir apakah ini sudah terverifikasi atau belum. Izin saya untuk verifikasinya. Jadi di sini nanti akan ada verifikasinya dari ayah bunda abang kakak yang sudah diupload. Oke, saya coba refresh. Nah, nanti verifikasinya di sini. Oke, wait. Oke. Oke, nanti nah di sini kalau ayah bunda abang kakak lihat setelah diverifikasi oleh manajemen itu ayah bunda bisa melihat klik aja bagian yang bisa diklik itu yang warna biru.
itu akan ada sudah terverifikasi, dibayarkan tanggal 2 Februari pukul 20.51 lewat 47. Nanti ayah bunda abang kakak bisa langsung mendownload invoice-nya ketika memang sudah terverifikasi. Jadi tinggal diklik aja, yang penting inputnya itu benar sesuai dengan yang sudah saya coba contohkan di sini. Nanti ketika di-download, kurang lebih nanti akan ada tampilannya seperti ini. Oke, nanti dia akan sudah masuk, kemudian contohnya kurang lebih nanti akan seperti ini. Nah, nanti kurang lebih invoice-nya akan seperti ini, nominalnya sudah masuk, kemudian mengambil paket apa aja, harganya berapa, di tanggal pembayarannya berapa, itu juga akan masuk di invoice yang memang sudah diinput sesuai dengan keterangan waktunya gitu ya Bunda. Jadi dengan proses ini harapannya Ayah Bunda Bang Kakak juga bisa mempermudah dan tidak banyak menunggu lagi untuk proses invoice ataupun bukti pembayaran yang sudah dilakukan oleh jamaah. Oke, kemudian ketika nanti final paymentnya juga dibuktikan, di-upload lagi tanggalnya berapa, file transfernya itu apa. Jadi ayah bunda abang kakak bisa mungkin lebih teliti di sini bagaimana agar tidak terlewat gitu ya. Jadi ketika sudah di-upload, oke, sepertinya harus di-refresh dulu. Oke. Oke, jadi kalau ada kendala tadi seperti yang kejadian mungkin ayah bunda koneksinya ada hal-hal teknis seperti koneksi itu tinggal di refresh aja. Caranya itu bisa di sini atau menggunakan shortcut Ctrl R ya ayah bunda ataupun F5. Ini juga nanti akan diverifikasi oleh manajemen. Jadi ayah bunda tinggal menunggu saja apakah bukti transfernya itu sudah terverifikasi atau belum. Ini sudah ada di layar saya yang satu lagi. Jadi ketika dan sudah diverifikasi, nanti ketika aku coba refresh, itu sudah ada juga pembayaran yang kedua dan ada invoice untuk pembayaran yang lengkap. Begitupun juga di metode-metode pembayaran yang lainnya, ayah bunda abang kakak. Jadi tidak perlu khawatir untuk menunggu, harusnya bisa lebih efisien ya ketika pembuatan invoice-nya itu hanya tinggal menunggu verifikasi dari pihak manajemen Van Diego Travel itu sendiri. Nah, dari sini itu ayah bunda sebenarnya dari DP itu sudah bisa mengupload dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh uh, pihak manajemen untuk proses pengajuan visa dan hal-hal lainnya teknisnya. Di sini karena ada dua nama, jadi nanti kalau memang ada lebih banyak itu akan muncul di sini secara otomatis. Misalkan coba yang pertama itu mulai dari paspor, KTP, mungkin kartu keluarga, foto diri, pas foto, vaksin polio, vaksin meningitis dan sertifikat biometrik. Nanti ini semua dibutuhkan untuk diupload yang mungkin secara berkala ayah bunda abang kakak bisa coba follow up ke calon jamaahnya atau jamaah yang sudah mempercayai kita gitu. Nanti akan ada tampilannya di sini. Oke, ada tampilannya di sini. Kemudian nanti tinggal diupload aja. Nanti tim manajemen juga ketika sudah upload akan ada statusnya di sini. Statusnya di sini sudah terupload.
Kemudian juga ayah bunda abang kakak bisa melihat di sini filenya itu yang sudah disematkan atau sudah diupload itu apa. Kemudian nanti dari misalkan yang paling atas Azam Gilas di sini sudah menginput di sini paspor, ada dokumen type-nya. Jadi ayah bunda abang kakak tidak perlu khawatir apakah ini udah upload dokumen yang apa aja gitu. Jadi di sini setelah paspor ada KTP, kemudian begitu pun sampai nanti sertifikat biometrik. Nanti setelah terupload, akan ada proses verifikasi lagi nih ayah bunda, apakah dokumen yang sudah diupload itu tertolak atau katakanlah sudah diterima atau sudah bisa, udah bukan layak ya. Jadi apakah itu buram untuk menghindari proses-proses yang berulang. Nanti aku coba contohin di sini, katakanlah dokumennya itu tertolak ya, foto kurang jelas. Ya aku anggar ben raine ora keton kepriwe. Oke, aku coba review lagi di sini. Nah, nanti di sini akan ada status tertolak ya bunda bang kakak. Jika memang fotonya yang di sini itu memang belum terlihat jelas ataupun masih ada refleksi-refleksi cahaya atau flash. Apalagi untuk dokumen-dokumen tertentu ya seperti paspor biasanya itu nanti akan ada statusnya di sini. Pun kalau di reject itu ya bunda abang kakak juga bisa mengulangi sampai dokumen itu sudah katakanlah sudah cocok atau sudah sesuai ya. Ini izin aku menggunakan foto yang sama. Nanti kalau misalkan dia itu terverifikasi, itu akan ada contohnya. Nah, nanti contohnya kalau memang sudah diverifikasi itu adalah statusnya itu disetujui atau verified, sudah bisa untuk mengupload file-file yang lain. Jadi ayah bunda abang kakak untuk ya mungkin khawatir tertumpuk di WhatsApp-nya, apalagi untuk agen mitra yang mungkin frekuensi pertanyaan dari calon jamaahnya itu banyak, jadi tidak perlu khawatir. Setelah mendapatkan dokumennya itu bisa langsung diupload, jadi nggak mungkin lupa ataupun nggak mungkin kependem. Mas, kalau aku mau ngelihat yang lain itu gimana dalam artian apakah sudah ada jamaah aku yang lain? Nanti itu bisa dilihatnya ada di customer booking si ayah bunda. Di sini hanya contoh saja. Jadi hanya baru satu, mungkin nanti ayah bunda abang kakak setelah distribusi akunnya sudah merata, ini akan bisa digunakan, nanti akan terlihat di tanggal berapa saya menggunakan atau saya mendaftarkan jamaahnya. Ini ada di tanggal 2 Februari 2026. Nanti bisa dilihat juga di sini saya mendaftarkannya itu di tanggal berapa dan jam berapa. Itu sudah lengkap semua ya Bunda, sudah tercatat secara otomatis. Ya Bunda itu mendaftarkan jamaahnya itu di tanggal berapa, pukul berapa, sesuai dengan uh, apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Riani bahwa kedepannya itu harapannya kita menerapkan sistem first to file. Jadi ayah bunda, abang kakak yang mendaftarkan pertama kali itu akan terdeteksi dari namanya, kemudian juga dari dokumen-dokumen yang sudah harusnya kalau dokumen itu sudah terdeteksi dari namanya itu sudah bisa diketahui first to file-nya itu berapa. Jadi namanya itu sudah nanti nyangkut, bahasa sederhananya itu sudah nyangkut ke akun ayah bunda abang kakak nantinya gitu. Pun nanti ada tadi juga ada beberapa pertanyaan yang nanti akan coba saya jawab. Sampai sini dulu mungkin ayah bunda abang kakak apakah ada pertanyaan? Tadi sudah aku izin lihat udah ada beberapa pertanyaan dari ayah bunda abang kakak. Boleh untuk dielaborasi untuk open mic ataupun di kolom komentar juga boleh banget ayah bunda abang kakak. Apakah ada pertanyaan? Oke, pertanyaan yang bagus. Proses verifikasinya berapa lama yaitu?
Untuk proses verifikasi itu kurang lebih harusnya tidak terlalu lama ya Ayah Bunda Abang Kakak. Pada kesempatan atau pada fitur yang kali ini itu kita masih menunggu proses verifikasi dari tim manajemen untuk mencocokkan bukti transfer yang Ayah Bunda sudah masukkan, jamnya jam berapa, pengirimnya siapa. Jadi kurang lebih ada 10, bukan 10 menit ya, kurang lebih 30 sampai 1 jam gitu ya Bunda Bang Kakak. Harusnya itu bisa terverifikasi. Yang pasti itu ketika jam kerja ya, nanti kita akan coba untuk manajemen yang bertugasnya itu untuk mengurutkan kalau di WhatsApp itu kan ada pesan yang belum terbaca yang dari yang paling bawah gitu. 24 jam CS standby, Masya Allah. Sepertinya hanya di working hours ya Pak ya, izin di jam 8 sampai jam 5, kurang lebih seperti itu. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan teknis, bagaimana caranya itu akan coba di-provide dengan video tutorial. Izin bertanya, Kak, kalau misal jamaah sudah mendaftar untuk paket A, tapi di tengah perjalanan jamaah ingin ganti ke paket lain, gimana Kak? Pertanyaan yang bagus, Pak Ega, Bang Ega, Mas Ega, di sini nanti perlu dikonfirmasi terlebih dahulu ke manajemen. Jadi Ayah Bunda Abang Kakak misalkan ada perubahan paket itu coba dikomunikasikan terlebih dahulu. Untuk di sini itu tidak di-provide Ayah Bunda Abang Kakak untuk cancel booking ataupun nanti bisa merubah paket. Jadi bisa dikomunikasikan ke pihak manajemen terlebih dahulu. Misalkan jamaah Kak Ega yang harusnya tanggal paket A berubah ke paket B. Tapi kami usahakan bukan semoga ya, kami usahakan untuk tidak salah bahwa ini tetap menjadi jamaahnya Kak Ega. Karena biasanya pertanyaan duluan belum dijawab. Oke, izin ya aku coba scroll dari yang paling atas dulu. Ada Pak Dadan nih tadi pertanyaannya menarik. Terus yang daftar langsung ke kantor gimana Kak? Baik sepengetahuan agen ataupun tidak? Oke, pertanyaan yang menarik ya Pak Dadan. Perihal ini mungkin bisa berkoordinasi karena di manajemen tersendiri itu ada account officer-nya masing-masing dari tahun keberangkatannya, bukan tahun keberangkatan, tahun bergabungnya. Jadi bisa mengkonfirmasi, coba komunikasi terlebih dahulu ke account officer yang menjadi PIC-nya itu bisa konfirmasi terlebih dahulu, baik sepengetahuan atau tidak. Jadi nanti mungkin Ayah Bunda Bang Kakak izin saran ya mungkin Pak Dadan di sini ketika calon jamaahnya itu memang sudah datang, konfirmasi boleh ditelepon terlebih dahulu, ditanyakan apakah sudah ada, apakah sudah konfirmasi sudah DP, itu bisa dikonfirmasi aja gitu ya Pak Dadan. Jadi kalau yang sepengetahuan Pak Dadan datang ke kantor kemudian melakukan transaksi itu memang bisa dimonitor. Mungkin di sini yang menjadi tantangan selanjutnya adalah bagaimana caranya untuk jamaah itu kan kadang calon jamaah itu kita nggak bisa nebak juga ya bagaimana mereka itu tiba-tiba datang ke kantor atau bagaimana. Jadi boleh dikonfirmasi aja Pak Dadan izin kalau memang ada jamaah Pak Dadan yang sudah mengkonfirmasi kemudian datang tanpa konfirmasi ke Pak Dadan itu nanti akan dikonfirmasi oleh PIC dari account officer-nya masing-masing. Jadi sepengetahuan saya itu ada account officer yang bertugas itu ada Mas Fatwa, kemudian ada Mbak Dita, ada Mas Alif, dan Mbak Ninda. Jadi nanti bisa dikonfirmasi terlebih dahulu. Itu sudah jadi SOP kami dari manajemen ataupun account officer jika ada jamaah yang datang itu untuk menanyakan apakah ini apa mengetahui Van Diego-nya itu melalui siapa. Apakah dari koordinator tertentu, jadi akan nanti dikonfirmasi, tidak perlu khawatir. Kemudian ada Ibu Yulia, apakah sistem berlaku bila jamaahnya repeat order untuk saudaranya dan
apakah berlaku juga untuk jamaah yang order selanjutnya berupa trip wisata? Pertanyaan menarik, izin aku minum terlebih dahulu ya Ayah Bunda. Untuk repeat order saudara, jadi di sini kalau memang itu masih masuk ya Ayah Bunda di apa di orderannya itu, kalau Ayah Bunda bisa lihat, tapi kalau itu berlaku hanya untuk jamaah yang ketika didaftarkan gitu ya Ayah Bunda. Misalkan tahu saudaranya itu dari siapa ya, berarti itu berlaku baru. Jadi dalam artian, oh oke, ada yang annotate di sini, izin saya hapus. Oh udah, oke udah, terima kasih. Jadi repeat ordernya itu uh, jamaahnya baru, tetap dihitung baru. Jadi unik unik apa ya, unik customer gitu ya Bunda. Jadi repeat ordernya itu ketika sebagai hal jamaah yang baru, yaitu jamaah yang baru. Kalau memang ada jamaah misalkan saudaranya itu mendaftar di San Diego, kemudian misalkan melalui saya katakanlah, yaitu kita first to file-nya gitu ya Ayah Bunda. Jadi semoga menjawab gitu. Kemudian kalau berupa trip wisata, sepertinya itu perlu konfirmasi manajemen ya Ayah Bunda, bukan wewenang saya untuk menjawab juga. Khawatir ada yang khawatir saya salah menjawab. Jadi apakah ini berlaku juga untuk paket-paket trip wisata ya, seperti di Pergi Asyik, itu nanti akan menjadi harapannya gitu, ini akan diduplikasi untuk paket-paket wisata yang konvensional. Itu mulai dari Asia Tenggara, kemudian ataupun Eropa atau trip-trip wisata lainnya. Tapi kita coba fokus ke proses bisnis yang memang setiap saat kita gunakan, yaitu di proses bisnis paket umroh terlebih dahulu. Kak, jawab ada, semoga menjawab ya Bu Yulia, dan mungkin nanti izin aku coba konfirmasi ke manajemen. Nanti akan aku coba simpan pertanyaannya dan nanti mungkin bisa dijawab nanti gitu ya. Apakah proses ini untuk repeat order itu berlaku untuk yang di trip wisata atau enggak. Kemudian ada Pak Mars Setiaji. Jawabannya nanti pas tanya jawab. Oke. Form isian tersebut diisi semua oleh kami sebagai agent atau calon jamaah yang isi. Kalau kita yang isi sebagai agent, berarti kita harus kasih formulir dulu ke jamaah. Berisi data yang akan kita isikan ke sistem yang baru ini. Ya, Pak Mars Setiaji, mungkin kalau untuk teknisnya bisa meminta foto KTP-nya ataupun boleh dengan cara yang lebih kreatif menggunakan apa namanya? Menggunakan Google Form misalkan, itu boleh banget. Jadi ketika mendaftar teknisnya itu seperti apa sih Mas? Kalau yang ada di gambaran saya itu, jadi ketika calon jamaahnya sudah membayar, memberikan bukti transfer ya, harus memberikan identitasnya, minimal KTP ataupun KTP keluarganya gitu. DP-nya tetap terhitung 3 juta ya Mas Agit. Padahal tadi mendaftar. Oke, ini alhamdulillah sudah ada yang bantu jawab. Ya itu hanya contoh aja, tidak 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 ini ya, tidak kaku bahwa itu harus 3 juta, tapi minimalnya itu 3 juta. Misalkan kalau ya ada 4 jamaah ya tinggal dikali aja Pak Mudefar gitu ya, 3 kali 4 atau 3 kali 2 itu bisa di sini. Tapi minimum paymentnya itu adalah 3 juta. Itu untuk down paymentnya. Oke, Pak Ega sudah terjawab. Karena biasanya Sabtu Minggu kantor tutup, jadi kalau ada transaksi Sabtu Minggu itu verifikasinya di jam kerja saja. Nanti untuk teknisnya CS yang bertugas akan dikonfirmasi lebih lanjut ya Pak ya. Perihal Sabtu Minggu itu nanti akan ada yang bertugas di hari Sabtu, khususnya karena Sabtu kantor itu masih buka, jadi bisa ditunggu saja. Yang penting datanya sudah ada, kemudian pembayarannya sudah dilakukan, tinggal disubmit saja ke sistem kita ini.
Jika udah daftar tapi geser jadwal karena kendala penundaan paspor atau kendala yang lainnya yang tak terprediksi, gimana Kang? Ah ya, pertanyaan yang bagus Pak Darmawan. Jadi nanti bisa dikonfirmasi lagi terlebih dahulu ke manajemen agar tidak apa ya, tidak tertukar gitu jamaahnya paket yang apa, apakah ada kendala, itu bisa dikomunikasikan aja ke pihak manajemen ataupun account officer yang bertugas atau menjadi PIC dari Kang Darmawan. Pengiriman koper pakai link aja, pusing akhirnya balik manual apalagi ini. Oke, terima kasih Kak Inong. Semoga kami tampung juga. Masya Allah, udah mikirin konten, cari closingan, live, penagihan, follow up dokumen, pengiriman biometrik, sekarang harus input web, mantap. Iya, Kak Inong. Di sini kita coba bagaimana supaya bisa lebih tertata lagi, bisa lebih tertib lagi. Harapannya tidak hanya menjadi apa yang mempermudah kita semuanya, harapannya sih seperti itu. Mungkin kalau memang itu ketika awal-awal mungkin akan terasa berat, mungkin akan terasa capek, udah ngonten, cari closingan live, penagihan dan sebagainya. Ini hanya ini sebagai bentuk ikhtiar kita supaya lebih totalitas lagi gitu. Kak Inong, terima kasih juga sudah tetap istiqomah gitu Kak Inong membersamai Van Diego Travel. Kemudian ada pertanyaan lanjutan dari Mars Setiaji. Saya ada pengalaman order buat ibunya yang berangkat. Izin atas kemudian berikutnya anaknya daftar langsung ke Van Diego tanpa lewat saya, tidak dianggap lewat saya. Apakah sama di sistem yang baru ini? Untuk saat ini jamaah yang tadi sesuai jawaban saya sebelumnya ya, Pak Marsadi Haji atau Bunda Marsadi Haji di sini. Jadi kita memungkinkan untuk bukan memungkinkan kita di sini bagaimana untuk first to file karena kan untuk merunutkan uh, apakah ini keluarga A B C D itu agak sulit untuk di tracking melalui sistem. Jadi harapannya di sini adalah bagaimana itu adalah first to file, siapa yang menginput pertama kali itu yang menjadi haknya mereka. Untuk payment scheme cicilan bebas bisa juga Kak Syifa tadi mungkin uh, sudah dicontohkan ya. Nanti kalau memang ada yang terlewat bisa menonton recording ini. Kemudian ada DP tidak difiksasi nominalnya per orang di 3 juta, Pak. Oke, DP tidak difiksasi. Kalau DP itu minimumnya 3 juta. Jadi ayah bunda abang kakak mungkin di pembayaran selanjutnya itu tinggal dikali aja ya kalau saran dari saya itu. Kak Inong, terima kasih juga. Kemudian soalnya di sistem baru contoh daftarnya 2 peks tapi DP-nya hanya 3 juta. Ya, ini hanya contoh aja ya Pak. Izin jadi nanti bisa dikalkulasi ditambahin aja gitu. Jadi kalau misalkan mau 2 juta itu nggak bisa gitu. Sistem ini sistem first to file cuma melihat siapa yang daftar, nggak lihat historinya. Kalau historinya masih nama yang sama itu seharusnya bisa ya Mbak Leila, Mbak Utet. Jadi untuk first to file-nya kita akan bisa dikatakan itu reset jamaah-jamaah yang sudah masuk sejauh ini. Kita akan coba mendisiplinkan. Bukan itu, Mas Agit. Apa tuh maksudnya? Tapi dia datang ke kantor kita. Boleh dielaborasi mungkin, Mbak Utet? Open mic juga boleh. Oh, I see. Secara historis itu ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayaknya Pasti emang izin enak ngomong ya share Mas ya. Agis. Ya, karena
panjang juga pertanyaannya dan ini sering kali terjadi sih menurut saya, bukan cuma sama saya ya, tapi banyak agen. Ya ini biar enak aja untuk menjalani sistem ini supaya eh, sama-sama redo. Jadi gini Mas Agis, misalnya ini contoh kasus ya kan, kalau saya nih orang daerah ya kan, terus dengan misalnya pakai IG, embel-embelnya pasti nama daerah, misalnya Pan Diego kayak saya kayak Pan Diego dari Papan, Pan Diego ini, nah, terus ditanyain dong, ini mana kantor pusatnya, Pan Diego, nah, terus dia datang ke kantor, ngeliat kantor kita yang sederhana, biasa aja gitu kan pasti ada dua kemungkinan, dia Hmm. percaya atau tidak percaya, pasti compare, ya kan? Iya, iya, Nah, iya. compare lah ke admin, ya toh, atau Hmm. compare ke agen lain. Nah, dua dua orang yang ditanyakan ini beranggapan bahwa Hmm. itu sudah deal dengan mereka. Terus biasa kan karena maaf ya, kalau misalnya lebih percaya dengan omongan mereka, terus mereka kirim, boleh kirim KTP, dikirim KTP, masuk dong dua-duanya data. Si admin masuk, di adminnya Van Diego masuk, agen yang satu masuk, di kita dia juga masuk. Tapi belum final, dianggapnya saya belum final karena belum DP. Nah, Hmm. mereka masukin datanya dua-duanya. Tapi terus bayar DP-nya ke saya. Gimana itu kasus kalau kayak begitu? Misal kata, gitu ya kan. Nah, Oke, nah, oke. terus Terima yang kasih. kedua sekalian Mas. Oke, silakan Bu Ted. Maaf ya, ada sekalian maksudnya. Aman, 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 aman. Terus yang kedua gini, persoalan mungkin kan setiap agent atau koordinator punya cara pembayaran yang berbeda-beda. Hmm. Nah, kan tadi jenengan ngasih contoh untuk DP segini, ini segini, keluarnya segini. Itu kan Hmm. sistem ya. Ya. Tapi eh, saya seringkali, ya kan, Hmm. seringkali karena kalau saya kan mengelola keuangannya sendiri ya. Banyak jemaah yang transfernya alhamdulillah dipercaya ke saya langsung, misal gitu kan. Hmm. Tidak lewat akunnya Pan Diego. Walaupun selama ini saya tetap komitmen ya, tidak pernah bermasalah dengan Pan Diego. Jadi terus gimana kalau seandainya kan itu kalau di tempat kita kan eh fee-nya kita kan langsung terpotong. Pasti kan transaksi yang terjadi ke akun dari akun saya ke akunnya Van Diego adalah jumlah pembayaran yang eh, terbayarkan untuk Van Diego, ya kan? Hmm. Bukan bukan yang terjual, bukan harga yang dijual, tapi harga yang setor. Nah, Hmm. itu kan pasti mau nggak mau invoice atau kwitansi yang akan keluarkan eh, yang disetorkan, betul nggak? Hmm. Nah, itu sistemnya gimana? Apakah kalau menurut saya sih kalau saya bikin file pribadi di di laporan saya biasanya ada dua misalnya gitu kan, ada yang untuk dibayarkan untuk Panirgo, ada yang untuk ke jemaah. Nah, apakah itu nanti yang kan pasti kita mau nggak mau kan kita dari invoice ke atau dari kwitansinya Panirgo kan pasti langsung kita kirim ke jemaah. Dan kerap Hmm. kali itu selalu karena potongan itu jadi yang tertulis adalah jumlah yang masuk. Nah, itu nanti gimana? Ya kan hal-hal seperti itu. Ya kan? Hmm. Apakah sistem ini eh, sudah bisa sesuai dengan harga paket dengan atau gimana lah intinya seperti itu sih Mas Agit. Nah, itu yang jadi pertanyaanku karena dan kalau misalnya bisa invoice itu kan atau invoice setelah kita bayar DP jangan lama-lama lah karena orang itu butuh kepastian uangnya masuk atau nggak masuk dan yang lebih sistem karena udah otomatis juga udah digital digital juga kan transaksinya juga biasanya real time ya pembayaran Hmm. itu nggak perlu lama-lama lah ada time-nya misalnya PC yang hari PIC yang keuangan yang hari itu terima laporan kita dalam waktu 1 jam sudah bisa ngeluarin invoice dikasih reward laporannya biar kerjanya juga cepat gesit gitu karena kita sering kali berhadapan mana invoice-nya, mana invoice-nya, harus keluar salah juga ya kan. Jadi seperti itu aja sih Mas Agit. Dan yang Oke. pertama itu sangat prinsip loh dan sering kali jadinya tidak enakan. Makasih Mas, Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin aku izin pertanyaan dan konfirmasi pertanyaannya ya, Mbak Utet ya. Pertanyaan yang pertama itu perihal historical conversation sebelum jamaah itu memang sudah DP.
Kemudian pertanyaan yang kedua itu perihal invoice perbedaan dengan harga produk, apakah itu di-provide oleh sistem ini atau tidak, atau difasilitasi oleh sistem ini atau tidak. Mungkin kalau untuk jawaban yang pertama ya, Mbak Utet, izin saya menjelaskan secara alur ataupun ya alur dari sistem kita ini. Jadi kalau misalkan calon jamaah itu katakanlah menghubungi 10 agent ataupun 10 mitra dengan segala kemungkinannya, kemudian nanti jamaahnya itu mengkonfirmasinya ke Mbak Utet, itu tinggal menunggu, bukan tinggal ya, harus dikejar bukti pembayarannya. Jadi misalkan dari 10 agent itu inputnya berbarengan. Jadi di alur di kita itu di sistem ini bukan memberikan input jamaahnya aja jam berapa, tapi itu bisa diverifikasi dari bukti transfernya. Jadi meskipun kita tahu namanya, meskipun kita tahu data dirinya, tapi tidak memberikan uh, bukti transfer yang terverifikasi, yaitu nanti bisa diurutkan. First to file-nya itu kalau izin saya coba jelaskan. Oh, sudah terlog out ya. Jadi kurang lebih nanti akan diurutkan berdasarkan first to file-nya. Kalau misalkan beda detik ataupun beda menit juga itu nanti akan ketahuan di sistemnya gitu, Mbak. Untuk pertanyaan yang pertama, perihal teknisnya jamaah itu kan memang suka ada gerakan tambahan ya mungkin calon-calon jamaah kita, dan cenderungnya sering terjadi juga mengkomparasikan, membandingkan bagaimana uh, dari agent A, B, C, D, kurang lebih seperti itu. Nanti bisa di apa namanya? Jadi yang perlu dikejar itu adalah uh, mungkin saran dari aku yang perlu dikejar itu adalah bukti transfer dari jamaahnya. Karena ketika belum mengupload bukti transfer itu ataupun verifikasinya itu pembayarannya belum terverifikasi itu belum bisa mengupload dokumen. Gitu, Mbak Utet. Semoga menjawab untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, perihal invoice dengan harga produk itu, kalau di tampilan agent itu memang tidak difasilitasi, tapi nanti akan ada ya begitu Mbak Utet. Jadi bukan bukan ngirim KTP aja, tapi harus apa ya, validasinya itu adalah bukti transfer yang itu dikirimkan ke kita gitu. Kadang memang ada yang hit and run gitu ya bahasanya. Jadi ada yang apa sih ya, istilah saya itu cuma nanya-nanya doang ya, pas itu nanti diverifikasinya dengan bukti pembayarannya. Kemudian perihal invoice atau ada hal-hal dengan nominal itu di tampilan sistem untuk agent itu tidak di tidak ditampilkan, tapi nanti bisa dikonfirmasi dengan tim manajemen finance. Misalkan uh, kalau yang saya tahu, misalkan saya memberikan dari harga produk 10 juta, saya kasih diskon ke jamaahnya itu jadi 9.500.000. Bukan dosen diskonnya 9.500.000 ya, sorry. Katakanlah aku ngasih diskon 500.000, jadi harga paketnya itu 9.500.000. Nah, itu bisa di-adjust dengan konfirmasi dengan manajemen atau PIC keuangan yang sedang bertugas gitu. Katanya masih omon-omon jamaahnya udah balik umroh. Masya Allah, luas sekali sepertinya hati Pak Doni ya Pak. Masya Allah, semoga doa terbaik untuk Pak Doni juga. Kurang lebih itu sih Mbak Utet yang mungkin bisa saya coba jawab ya, perihal yang pertama ataupun pertanyaan Mbak Utet yang kedua. Jadi untuk tampilan di sistem agent itu memang tidak menampilkan fitur-fitur yang memang itu hanya bisa diakses oleh tim manajemen dari Van Diego Travel itu tersendiri. Gitu. Semoga menjawab. Ini juga bagaimana? Oke.
Mbak Yuni sudah terjawab. Apakah sudah terjawab? Oke, terima kasih. Ya, Mbak Utet sama-sama. Kemudian dari Pak Doni, pertanyaan, padahal daftar emaknya ke saya, anaknya yang ketika dia berangkat langsung daftar ke kantor. Masya Allah Pak, mungkin bisa dikonfirmasi lagi ya Pak izin, karena itu di luar, bukan bukan di luar tanggung, itu perlu pengawalan yang ekstra ya Pak ya untuk case-case seperti itu. Jadi nanti kalau memang ada hal yang memungkinkan ketika itu sudah apa ya, apakah ini jadi masukan yang menarik, apakah bisa mendeteksi bahwa itu keluarga dari kartu keluarga yang sudah diupload, itu nanti akan coba kita elaborasi atau jadi pertimbangan selanjutnya. Untuk saat ini, izin saya belum bisa menjawab, Pak, karena khawatirnya itu di luar wewenang yang bisa saya jawab. Apakah ada penyesuaian dengan penyesuaian komisi dengan sistem yang baru ini, Pak Marsetiaji? Masya Allah, Pak. Untuk pertanyaan itu mungkin izin saya belum bisa menjawab ya, Pak. Apakah ada ataupun skenario, bukan skenario, ada penyesuaian komisi atau tidak? Khawatir itu bukan wewenang saya untuk menjawab. Seharusnya sesuai dengan surat keputusan masing-masing ataupun sesuai dengan uh, kontrak, bukan hal-hal yang memang sudah menjadi tanggung jawab Van Diego, poin-poinnya yang sudah menjadi tanggung jawab mitra ataupun agent, itu yang insya Allah semoga kita tidak lupa dan Bismillah kita akan saling ngingetin aja Pak. Izin untuk Pak Marsetiaji, Pak Doni, mungkin kita juga ada hal yang terlewat ataupun ada yang lupa itu bisa dikonfirmasi aja. Tapi untuk pertanyaan terakhir dari Pak Marsetiaji, izin itu saya khawatir bukan wewenang saya untuk menjawab, Pak. Mungkin bisa dikonfirmasi ke PIC masing-masing mitranya ataupun agent. Kurang lebih seperti itu, Pak. Apakah pertanyaan dari Pak Marsetiaji? Oke, menarik. Ada Kak Mbak Syifa Ulia untuk akunnya kapan dikirim, Kak? Untuk akunnya nanti setelah sesi ini akan aku coba distribusi ya. Jadi dicek aja ayah bunda bang kakak emailnya masing-masing. Kalau tidak ada di inbox, itu boleh dicek di bagian spam ya ayah bunda bang kakak. Jadi kalau khawatirnya dengan uh, send banyak email ke email ayah bunda bang kakak itu terdeteksi spam email dari Van Diego. Jadi bisa dicek di spam itu tersendiri ya ayah bunda bang kakak. Pak Darmawan, apakah ada penyesuaian harga paket untuk daerah-daerah, Kang? Atau kita sebarin aja berdasarkan list harga dari pusat? Mungkin ini sedikit tips aja ya Pak, izin Pak Darmawan bukan untuk bukan untuk menggurui, tapi memang untuk teknisnya jika ada agen ataupun mitra yang ada di luar Jabodetabek, ada penyesuaian paket ataupun harga belum termasuk, misalkan belum termasuk tiket pesawat dari domisili ke Jakarta, itu bisa diinformasikan aja. Harga paket yang kami sediakan di sini adalah harga paket Start Jakarta gitu. Jadi untuk menampilkannya mungkin bisa di disclaimer terlebih dahulu Pak Darmawan, bahwa harga yang tertera itu adalah harga Start Jakarta gitu. Fajril Hadi berlaku mulai kapan Kak? Insya Allah seharusnya ini akan berlaku per Februari ini, Mas Fajril. Jadi harapannya ayah bunda bang kakak ketika memang sudah daftar, sudah mendapatkan jamaah itu bisa langsung menginput di uh, sistem kita. Nanti untuk distribusinya akunnya itu akan aku usahain malam ini, dan kalau memang tidak terkejar akan secara didistribusikan secara berkala mulai besok pagi. Gitu. Semoga menjawab Pak Darmawan dan Pak Fajril Hadi. Jadi yang pasti jangan, oke, ada tips tuh dari Mbak Utet juga.
Pak Dadan, sistem ini terima kasih untuk 1-2 bulan atau tunjuk beberapa agent, evaluasi plus minusnya perbaikan yang kurang baru di launching. Khawatir kalau belum bisa go live, banyak masalah ntar admin banyak terima keluhan. Sementara selama ini admin juga selalu respon kalau di WA pribadi atau di grup. Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya. Ya, terima kasih Pak Dadan atas sarannya. Mungkin ini juga yang jadi pertimbangan kita. Mungkin backstories-nya ini sudah secara internal dikonsumsi dan kemungkinan akan coba go public dalam bulan ini untuk teman-teman mitra ataupun agent. Jadi improvement akan selalu kita lakukan secara bertahap. Jadi feel free aja Ayah Bunda Abang Kakak kalau memang ada keluhan masukan terkait sistem ini bisa diinformasikan ke PIC masing-masing ataupun boleh coba di grup dan tag saya ada di sana seharusnya. Itu boleh banget dielaborasi di sana Ayah Bunda gitu. Terima kasih Pak Dadan sarannya. Ini tugas agent atau sub agent yang submit. Nah, untuk teknisnya Ayah Bunda Bang Kakak, ini eh, akun yang akan didistribusikan itu adalah akun dari masing-masing agent. Jadi kalau ada teknisnya, kalau memang ada sub agent yang eh, akan menggunakan akun agent tersebut, itu ada dua pilihan, apakah mau satu akun itu sub agent juga isi di sana atau mau dibuatkan akun terpisah untuk sub agent. Opsinya ada dua itu sih kalau dari kami. Nanti akan dikonfirmasi lebih lanjut. Dari Mbak Syifa Ulia, semoga menjawab ya. Pak Mi di sini belum ada namanya. Untuk Mbak Syifa untuk menginput calon jamaah hanya mengisi web ini saja kan ya? Atau ada lagi yang perlu diisi? Untuk saat ini iya ya, iya Mbak Syifa. Jadi semuanya akan terpusat atau jadi wadah semuanya di website ini, input mulai dari nama, berkas. Jadi tidak apa ya, harapannya tidak apa ya, harapannya itu supaya tidak berceceran di mana-mana gitu. Kalau yang saya tahu dengan menggunakan WhatsApp ataupun secara cara-cara konvensional itu berkas-berkas ataupun pembayaran itu berceceran. Jadi ketika sudah ada wadahnya, sudah terkonfirmasi, itu Ayah Bunda Abang Kakak bisa langsung submit aja supaya nanti juga bisa dimonitoring gitu di platform atau di sistemnya itu tersendiri. Gitu Ayah Bunda Abang Kakak. Semoga menjawab ya Mbak Syifa. Di aku sudah pukul 21.36. Apakah Ayah Bunda masih bersemangat nih? Oke, siapa? Terima kasih juga masukannya. Masih, Kak. Amin, amin, amin. Semoga ini bukan jadi tester, Pak, tapi bahasanya bukan tester ya. Kalau dari proses development, itu kita udah ada A/B testnya, juga ada eh, apa ya? Istilahnya mungkin ada QC-nya. Memang kalau bukan tester, tapi kalau memang ada digunakan secara bersama-sama, mungkin eh, masih yang pasti itu dibutuhkan koneksi yang cukup stabil, koneksi internetnya. Jadi kalau memang ada koneksinya yang belum stabil, ini bukan dalam arti belum matang, tapi memang kadang suka apa ya. Jadi ini juga kita sambil improve ke depannya. Dan ini juga mungkin bukan sebagai tester aja. Apakah ada rekap data jika sistem error karena berkaitan dengan bukti pembayaran dan lain-lain? Terima kasih Bang Igun pertanyaannya. Jadi kalau infrastruktur eh, secara infrastruktur developmentnya itu backup itu nanti akan secara berkala, harapannya itu per 30 menit sekali. Jadi ketika udah ada yang input 30 menit itu akan ada backupannya atau mungkin per 5 menit per 10 menit itu akan ada backupannya.
jaga-jaga kalau memang sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, sistemnya mati ataupun ada hal-hal teknis yang di luar kendali kita itu kita bisa langsung restore. Seperti kita udah delete terus nggak jadi kita delete itu bisa di restore data-data backupannya. Kurang lebih seperti itu. Bang Igun, semoga menjawab. Red Umroh dan jawabannya terupdate yang bisa didownload atau langsung konfirmasi ke pusat terpisah. Atau sistem itu hanya upload data jamaah aja. Eh, Pertanyaan yang menarik, Ibu Yuni. Oke. Jadi kalau teknisnya seperti tabel yang sering ayah bunda abang kakak lihat itu secara gambaran mungkin yang bisa di-share. Tapi untuk di tampilannya itu akan ada kuotanya. Oke, aku izin login dulu. Nah, nanti di sini itu akan ada kuotanya dari masing-masing paketnya ya Bunda. Nanti udah available-nya ada 40, nanti kalau sudah berkurang secara otomatis dia akan berkurang. Jadi tampilannya juga kalau ada yang sudah sold itu akan statusnya itu menjadi inactive ataupun sudah sold gitu. Kalau tampilannya download seperti eh, gambar tabel yang sering dimunculkan di grup itu di sistem ini belum di provide. Kurang lebih seperti itu Mbak Yuni. Jadi sederhananya sistem ini untuk upload data jamaah aja. Mengamankan closingan dari ayah bunda bang kakak mitra agent semuanya itu. Semoga menjawab Mbak Yuni, Ibu Yuni. Oke, ada pertanyaan terakhir mungkin apakah dari Mbak Yuni menjadi pertanyaan terakhir kita semua di sini. Semoga harapannya bisa berjalan dengan lancar ya Ayah Bunda. Mungkin sistem ini juga belum dikatakan sempurna, jadi harapannya kalau memang ada masukan, kritikan, kita secara terbuka untuk segera mengimplementasinya. Mending launching jadwal awal musim supaya nggak ketinggalan dari travel lain, Mas. Iya, Masya Allah. Semangat banget ya, Kak Inong. Terima kasih. Oke, ayah bunda abang kakak semuanya, terima kasih juga. Di sini mungkin itu yang bisa saya sosialisasikan, yang bisa saya coba contohkan. Kalau memang ada yang baru masuk dan tertinggal, jangan khawatir, nanti akan ada recordingnya yang akan diupload ke YouTube. Ataupun nanti akan coba saya provide untuk membuatkan tutorial, ada hal-hal yang bingung. Nanti bisa dilihat saja ya Bunda. Nanti akan coba saya kompilasikan bagaimana cara menggunakannya supaya tidak ada. Pak Andri, saya minta info soal haji khusus tahun ini ya Mas. Kok tumben belum launching juga? Hehe. Oke, siap Pak Andri. Mungkin nanti akan disampaikan langsung oleh PIC mitranya masing-masing ya ataupun account officer yang bertugas. Itu untuk info haji khusus tahun ini, musim ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Ayah Bunda Abang Kakak. Sebelum saya tutup, mungkin apakah ada closing statement dari Pak Irfan sebagai CEO kita ataupun Mbak Aryani mungkin dipersilakan Pak Irfan atau Mbak Aryani. Ya, makasih banyak Mas Agit untuk sosialisasinya kepada teman-teman semua dan juga makasih buat teman-teman yang sudah setia mendengarkan dari awal sampai akhir ya.
kurang lebih hampir 2 jam. Dan mengenai masukan-masukan tadi beberapa dari teman-teman, insya Allah nanti akan coba kita evaluasi, khususnya juga mengenai untuk paket-paket musim depan ya. Ini insya Allah paket musim depan akan segera kita rilis. Ini lagi kita coba godok ya, kita coba hitung kembali harga paketnya. Mudah-mudahan harga paket kita di musim depan masih bisa tetap bersaing dengan teman-teman dari travel lain. Mungkin kalau dari saya itu saja, Mas Agit. Sekali lagi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir pada hari ini dan saran masukannya untuk mengenai sistem digitalisasi kita ini kita tunggu ya. Oke, terima kasih Pak Irfan atas closing statementnya. Terima kasih juga ya Bunda Bang Kakak. Mungkin izin kalau memang masih kondusif nih di tengah malam seperti ini, Ayah Bunda, apakah ada yang mau open cam untuk kita foto bersama terlebih dahulu? Apakah ada? Aku melihat ini Mas baru ada Pak Syarif, kemudian ada Mbak Andri, Mbak Aryani, Mas Fajril. Oke. Ditunggu ayah bunda yang memang bisa untuk kondusif untuk open cam ya. Kalau tidak, it's okay. Kita foto bersama. Siap, terima kasih Kak Inong. Oke, sepertinya masih cukup sedikit dan oke, masih ada yang ingin bergabung untuk foto bersama. Senyumnya jangan lupa. Siapa? Masya Allah. Oke, sepertinya baru segini aja yang memang sudah kondusif ya untuk foto bersama. Tidak perlu berkecil hati, ayah bunda abang kakak yang memang tidak kondusif ya untuk foto bersama. Tidak menurunkan bahwa tetap semangat nih mengikuti dari awal sampai akhir. Yang Oke, foto aku bersama umroh gratis. Masya Allah. Amin. Siap, siap. Terima kasih. Oke, Pak Doni, di sini hanya ada sebagian kecil aja. Ditahan posenya, senyum terbaiknya. Mas Kalau ST senyum. siap, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Satu. 3, 2, 1. Satu. 1, 2, 3. Tiga. Oke. Terima kasih Ayah Bunda Bang Kakak. Mari kita Terima kasih, tutup sama-sama. sesi Mudah-mudahan pada malam lancar. hari ini dengan Amin. mengucapkan hamdalah, alhamdulillah ya Alhamdulillah, Rabbil Mari Alamin. kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ayah Bunda Bang Kakak semuanya. Selamat beristirahat. Sama-sama. Terima kasih Mas Assalamualaikum. Agit. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.